Shalom saudara terkasih, puji nama Tuhan, kita kembali lagi untuk mengikuti ibadah di minggu pertama di bulan Juni ini. Saya percaya kita semua saat ini tetap bersuka cita, amin. Tetap bersuka cita oleh karena anugerah Tuhan yang melimpah bagi setiap kehidupan kita. Untuk itu pagi hari ini mari kita bersama-sama menaikkan syukur dan menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik dan amat baik. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Terima kasih buat bulan yang baru di Juni ini Bapa. Kami boleh bersama-sama menikmati kasih-Mu. Kami bersama-sama beribadah. Terima kasih Bapa buat segala penyertaan-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan oleh karena anugerah Bapa. Kami menyembah Engkau. Kami meninggikan nama-Mu. Yesus, Raja segala Raja. Terpuji namamu Yesus, karena kami tahu saat yang terindah adalah bersama dengan Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Ini hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Saat yang terindah kami menikmati kasih. Saat indah ku berhadapan memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Bersama-sama kita katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukan-Mu, menikmati
hanya kepada Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami rindu kepadamu Yesus, kami rindu kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Engkau yang mengenali setiap pribadi kami Bapa. Engkau yang mengetahui setiap apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang kepada Yesus. Kami memerlukan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari bersama-sama kita katakan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang
kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami sudah siapkan untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan dengarkan firman Allah bagi kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Kami datang dengan hati yang rindu. Kami datang dengan hati yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Penuhi kami Tuhan. Berikan kami makanan rohani. Berikanlah kami pencerahan Tuhan. Tolonglah kami memahami firman-Mu. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Salam Bapak dan Ibu. Salam Jemaat GBI Afia Setiabudi. Salam juga jemaat di Pospei di Bangunsari. Dan semua saudara yang mengakses ibadah bersama pada saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Renungan kita pada kali ini saya berikan judul Jumpa dengan Tuhan di masa sukar. Berjumpa dengan Tuhan di masa sukar. Kita baca beberapa ayat dari kitab Ayub. Pertama Ayub pasal 1 ayat 1. Demikian firman Allah. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub itu adalah seorang yang saleh, dia seorang yang jujur, dia seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang menjaga kehidupannya bersih tidak bercelah. Namun ayat-ayat berikut kita baca di ayat yang ke-13 sampai 19, saya bacakan bagi kita apa yang terjadi pada orang yang saleh ini. Ayat 13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyebu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki
dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sampai di sana bacaan kita, saudaraku, dari ayat 1 dilanjutkan ayat 13 sampai 19, kita melihat ternyata pada suatu masa dalam kehidupan Ayub orang saleh tadi mengalami 4 bad news, 4 kabar buruk, 4 pergumulan yang datang beruntun. Pada saat yang bersamaan mengalami pencobaan yang begitu berat. Yang pertama, orang Seba menyerbu lalu menjarah peternakan lembu dan keledainya serta membunuh penjaganya. Yang kedua, datang lagi staf kedua melaporkan api menyambar peternakan kambing dan domba, tersambar semuanya, mati domba-dombanya, kambingnya dan penjaga-penjaganya. Enggak lama setelah itu datang staf Ayub yang ketiga melapor lagi. Orang-orang Kasdi menjarah unta-unta Tuhan. Pembunuhnya penjaga-penjaganya juga mati dibunuh. Beruntun. Datang lagi staf yang keempat membawa laporan yang lebih memilukan hati lagi. Dia berkata bahwa badai dari seberang gurun mengamuk sehingga melanda rumah di mana anak-anak laki-laki dan perempuan Tuhan sedang makan dan minum. Dan mereka mengalami celaka pada hari itu. Rumah itu rubuh, mereka ditimpanya dan semua putra dan putri Tuhan mati. 4 kejadian beruntun pada masa yang sama. Saudaraku, barangkali banyak orang kalau mengalami hal seperti itu sudah akan mengalami kehilangan pegangan, kehilangan posisi berdiri, putus asa barangkali. Tetapi renungan kita kali ini Bapak Ibu, Tuhan menjumpai kita justru di tengah-tengah keadaan badai sedang berkecamuk. Coba kita lihat gambar ini, ilustrasi Ayub. Dia dikatakan tadi begitu mendapatkan laporan daripada staf-stafnya itu, dia tetap menunjukkan kesalehannya. Dari mana kita tahu? Mari kita baca ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau berkata memang Tuhan itu eksis atau hadir saat kapanpun juga. Tuhan hadir saat kita bersuka cita. Tuhan hadir saat kita mengalami duka cita. Tuhan hadir saat kita katakanlah mengalami panen. Tuhan juga ada bersama dengan kita saat kita mengalami badai. Kabar baiknya hari ini, penekanan kita adalah Tuhan menjumpai kita di masa-masa susah kita. Momen kesusahan sering merupakan momentum bagi Tuhan secara khusus melawat kita. Saya mengingat Tuhan pertama kali secara khusus menjumpai Musa saat kapan? Saat dia terdampar di daerah Midian sebagai residivis, sebagai buronan daripada Firaun. Dia sebagai orang yang terdampar di sana, berada dalam titik yang turun, yang tadinya berada di istana Firaun dengan segala kemewahan, sekarang berada dalam keadaan serba kurang dan menjadi gembala ternak di daerah Midian atas sebuah keluarga. Dan saudaraku,
pada saat mengalami persoalan-persoalan seperti itu, Tuhan mengunjungi Musa di padang penggembalaan. Bagaimana kalau di perjanjian baru? Tentu sudah lekat juga kita tahu ceritanya. Suatu malam menjelang pagi, nelayan-nelayan termasuk di situ Petrus sedang menjala ikan. Sepanjang malam mereka mengitari danau itu, pagi harinya mereka mendarat dan dengan keadaan tangan kosong. Dan pada waktu itu Yesus sedang ada di tepi pantai itu, orang banyak berkerumun mendengarkan pengajaran dari Yesus. Ketika Yesus berbicara itu tentu sambil Petrus itu membenahi jalannya yang tidak ada menyangkut ikan, tidak ada terjerat ikan di situ. Sambil duduk dengan kecewa mungkin dia mendengarkan firman daripada mulut Yesus. Dan kemudian setelah itu Yesus menyuruh ke dia, Petrus, tebarkanlah jalamu lagi. Dan pada waktu itu kita tahu dia mengalami keajaiban. Tiba-tiba entah bagaimana Tuhan melakukan itu. Melakukan mujizat, jalannya itu penuh dengan ikan. Tuhan menjumpai Petrus saat dia gagal. Jadi saudaraku, ketika kita mengalami badai, ketika kita mengalami persoalan, termasuk ketika kita mengalami wabah corona yang mengganggu banyak sendi kehidupan kita, ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Tuhan rindu berjumpa dengan kita, termasuk di tengah-tengah kegagalan kita. Sebab dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pilih-pilih waktu, hanya waktu senang bersama dengan kita. Tapi juga saat kita kesepian, saat kita berkecamuk masalah, saat itu pun Tuhan itu setia mengunjungi kita. Saudara, saya mau berkata, betapapun kita ingin kehidupan ini bebas dari pergumulan, ya, saya percaya semua orang tidak ingin. Ada sakit, ada penderitaan, ada kebangkrutan, ada tsunami, ada corona dan lain sebagainya. Tapi betapapun kita merindukan kehidupan yang indah bebas masalah seperti itu, tidak pernah ada. Setiap orang pasti mengalami persoalan-persoalan. Tidak ada orang yang pernah hidup bebas dari persoalan. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa persoalan adalah bagian yang normal dalam kehidupan kita. Badai pun kadangkala juga menghampiri di luar dugaan kita. Tapi yang terpenting kita seperti Ayub, berjumpa dengan Tuhan, percaya tetap kepada Tuhan. Seperti tadi dia begitu mendengar 4 laporan, dia memang mencukur kepalanya sebagai tanda berduka. Kemudian dia sujud dan menyembah kepada Tuhan. Bahkan di tengah pergumulan yang berat itu dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di tengah masalah masih memuji Tuhan. Bahkan mau saya katakan Bapak Ibu, kalau saya mengajar ilmu tentang teologi ibadah, saya berkata dan sering saya berkata bahwa menyembah Allah bukan hanya ketika doa kita dikabulkannya, bukan karena permohonan kita diberikannya, tapi menyembah Allah adalah karena satu alasan. Dia adalah Allah yang berhak menerima pujian dari kita. Apapun keadaan kita. Bahkan boleh dikatakan kalau kita meneliti mazmur-mazmur yang tertulis di perjanjian lama itu juga digubah. Dibuat nyanyian-nyanyian itu pada saat badai berkecamuk. Hampir semua lagu-lagu yang hebat di dalam sejarah dunia ini, baik lagu cinta, baik lagu pergerakan, perjuangan sebagai sebuah bangsa, juga lagu-lagu rohani sering kali muncul ketika badai sedang mengamuk. Berarti ketika badai mengamuk adalah kesempatan untuk mengekspresikan iman kita, mengekspresikan cinta kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Coba kita lihat kembali ayat 20 tadi, mau melihat reaksi Ayub. Di ayat 20 dikatakan, maka berdirilah Ayub. Berdiri itu menunjukkan posisi bangkit. Tidak dikatakan maka pingsanlah Ayub. Enggak begitu. Maka lemahlah Ayub tersungkur. Enggak begitu. Dia berdiri.
dia bangkit. Memang dia mengoyakkan jubahnya dan mencukur rambutnya, tapi kemudian sesudah berdiri, kemudian dia sujud. Tetap juga walaupun badannya sujud, merunduk ke bawah, tapi posisi imannya sedang bangkit. Apa artinya Bapak Ibu? Ketika persoalan datang, adalah kesempatan bagi kita untuk bangkit. Jangan menyerah, tetap semangat. Sebab orang yang bersemangat dapat menanggung pergumulannya. Bahkan dalam posisi sujud di hadapan Tuhan, Ayub itu berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Praise God, kata dia. Reaksi seperti Ayub ini patut kita tiru. Jangan hanya kagum kepada Ayub, ayo kenakan kepada diri kita. Bagaimana ketika kita mengalami persoalan dalam hidup kita? Bagaimana ketika kita mengalami badai yang menerpa kita? Saatnya seperti Ayub, kita bangkit dan kita memuji-muji Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Yang kedua, kita lihat reaksi Ayub di ayat yang ke-22 tadi, dia di 21 dikatakan demikian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Berarti saudaraku, dalam keadaan seperti itu sedang kita belajar dari Ayub bahwa ketika badai datang saudaraku, itu kesempatan bagi kita untuk mengobarkan iman kita. Tadi posisi bangkit berdiri, yang kedua ini mengobarkan iman. Iman itu memang tersimpan, tertanam di dalam hati, tapi iman itu harus dikobarkan lewat apa? Diucapkan, dikumandangkan, dilagukan, dijadikan sebuah nyanyian, atau mungkin orang tertentu bersiul, atau mungkin orang juga mendengarkan nada-nada dan bersorak-sorai karena itu. Kobarkan iman. Iman yang bagaimana? Iman yang mengagungkan Allah dan mengakui bahwa Dia berdaulat di atas segala sesuatu. Berdaulat artinya berkuasa, mempunyai otoritas, mempunyai wewenang. Dengan telanjang aku datang dari rahim ibuku, keluar dari rahim ibuku. Dengan telanjang pula nanti aku akan kembali ke rahim bumi. Terpujilah nama Tuhan. Berdaulat penuh Allah kita itu. Bukan Tuhan mempunyai maksud jahat mengizinkan kita mengalami badai. Tetapi Allah berdaulat. Allah mau menjumpai kita di tengah badai. Supaya apa? Kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita melihat kehebatan dan keheranan yang bisa dikerjakan Dia. Dan kita akan melihat bahwa Dia layak dipuji karena layak dipegang setiap janji-janjinya. Saudaraku yang disayang Tuhan, bagaimana saudara ketika mengalami masalah? Apakah engkau menjadi lesu iman? Menjadi seorang yang putus asa? Dan ingat, seringkali kalau kita lesu iman atau putus asa, begitulah pula kita mempengaruhi orang yang sekitar kita. Sebab iman yang berkobar mengobarkan orang sekitar kita, iman yang melempem juga kemungkinan besar mempengaruhi secara negatif kepada orang sekitar kita, keluarga kita. Jadi hati-hati dengan pergaulan, terutama ketika berada di dalam pergumulan yang berat. Jangan dekat dengan orang yang lekas gusar, jangan berbicara dengan orang yang mudah putus asa. Berbicara dan dekatlah dengan orang yang hatinya berkobar, imannya berkobar. Amin saudaraku. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagaimana lagi sikapnya si Ayub itu? Di ayat yang ke-22 saya ulangi. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tidak mengucapkan sungut-sungut. Tidak mengucapkan tuduhan-tuduhan kekecewaan. Tidak mengucapkan hal-hal yang mengatakan
Kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa aku harus menghadapi persoalan berat padahal aku sudah menjaga kesalehan di hadapanmu? Tidak demikian. Dia tetap menjaga perkataan dia. Berarti Bapak Ibu, ketika badai berkecamuk dalam hidup kita, termasuk ketika corona melanda, termasuk mengenai kepada kehidupan kita, jaga lisanmu. Sama-sama katakan kepada temanmu yang sebelahmu kalau ada kawanmu di situ. Katakan sama-sama, jaga lisanmu. Ya tentu jaga tulisan juga. Tulisan itu pun lisan tapi ditulis. Jaga ucapanmu. Jaga perkataanmu. Sebab di masa sukar, di masa ada masalah, ada godaan yang kuat untuk orang mengucapkan pergumulan, kekecewaan dan sakit hatinya. Ada desakan untuk menceritakan semua kepahitan yang ada. Itu sebabnya ketika badai semakin berkecamuk, lebih baik kita memilih diam. Kalau tidak ada kalimat yang baik untuk dikatakan, lebih baik mengatupkan mulut. Lebih baik menahan bibir kita tidak berkata-kata. Ketimbang meluncur perkataan yang mungkin malah mengundang masalah baru, merusak hubungan dengan kawan, bahkan juga mungkin mengundang beban berat bagi kita, bahkan mengutuki diri sendiri. Kita buka satu ayat, 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10, demikian firman Tuhan dari Petrus. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, nah, perhatikan ini, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ketika berada di dalam persoalan yang beban berat, mari kita seperti Petrus berkata, kalau betul kita ingin hari esok lebih baik dari hari ini, kalau betul kita ingin melewatinya dan berkemenangan seperti yang kita perkatakan, maka juga kita harus menjaga mulut kita. Menjaga perkataan kita kepada sesama, menjaga perkataan kita kepada diri sendiri, terlebih lagi menjaga perkataan kita kepada Tuhan. Dalam hal itu Ayub lulus. Dalam semuanya itu dia tidak berdosa dengan mulutnya. Hati-hati gunakan mulutmu katanya. Lagu sekolah minggu mengajarkan kita. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati. Petrus sudah mengumandangkan itu. Kalau mau melihat good days ahead, hari-hari yang baik ke depan sana, sekarang kita berkata yang benar. Mustahil kita mengharapkan yang baik, tapi kita menabur hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang mengutuki, hal-hal yang membatasi Allah untuk menolong kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayub adalah orang yang benar, karena ketika masalah dia tetap benar. Jangan benar hanya ketika musim panen tiba. Tetaplah benar ketika musim paceklik juga melanda. Katakan amin saudaraku. Yang berikutnya. Bagaimana sikap Ayub di tengah pergumulannya? Kita lihat pasal 2 kitab Ayub tadi. Ayub pasal 2. Ayat yang ke-9 sampai ayat 10. Ayub pasal 2. Ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Apa kata istrinya? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wow. Istrinya tidak tahan lagi melihat pencobaan yang berat itu. 4 kejadian beruntun. Ditambah lagi tidak kita baca tadi. Dampaknya itu pada Ayub dia mengalami sakit borok. Memang ada iblis campur tangan di balik itu tanpa dia ketahui. Tetapi faktanya dia kemudian sakit borok. Dia sambil mengambil kaca atau beling untuk mengorek-ngorek saking gatal dan mungkin juga mengalami luka-luka yang membusuk barangkali. Dikorek-korek. Dan istrinya itu melihat itu.
Bukannya menghibur dia malah berkata, Ayub, masih tekunkah kau dengan imanmu? Masihkah engkau memuji dan menyembah dia dan berkata terpujilah nama Tuhan? Tahu dirilah Ayub, udahlah Ayub, cukuplah itu. Kutukilah dirimu, matilah, kutukilah Allahmu, matilah kau, katanya. Saudaraku, ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Penekanan saya di kedua ayat ini adalah, ketika masa susah tiba, maka saya mau memberikan kebenaran bagi kita. Perkuatlah ikatan keluarga. Amin. Perkuatlah ikatan keluarga. Jangan saling menyalahkan terus satu dengan yang lain. Jangan mengintimidasi satu dengan lain. Jangan ditiru istri Ayub ini, tapi ditirulah si Ayub ini yang menenteramkan keadaan. Mak, jangan gitu mak, perkataanmu itu perkataan orang yang lupa diri. Perkataanmu itu nyerocos, tidak benar. Apakah kita harus menerima yang baik-baik saja? Dan kita kepergumulan ada, kita meninggalkan Tuhan. Dan dia membangun keluarga itu saudaraku. Supaya apa? Sebab berkat Allah selalu ditujukan kepada sebuah keluarga. Keluarga yang baik dan rukun menurut Mazmur 133. Kesanalah berkat Allah diperintahkannya mengalir. Amin saudaraku. Jaga lisanmu, jaga juga ikatan keluargamu. Jangan menjadi kesempatan bagi kita untuk terpecah. Jangan menjadi kesempatan bagi kita untuk terbelah. Justru ketika badai mengamuk, makin bersatulah kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Amin saudaraku. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan Ayub ini memang tidak harus terjadi pada kita. Doa dan harapan saya, jangan sampai ada di antara kita ini yang mengalami lebih parah dengan Ayub ini, atau mengalami yang setara dengan penderitaan Ayub ini. Cukuplah penderitaan Ayub dicatat di sini. Yang perlu kita terima sekarang adalah bagaimana bersikap di tengah pergumulan yang memuncak. Amin saudaraku. Tidak putus asa. Tidak menjadi seorang yang putus harapan. Tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Justru di tengah masalah itu Ayub mau mengungkapkan imannya. Dia percaya Tuhan berdaulat atas segalanya. Dan dia mengalami intimasi dengan Tuhan. Pergaulan yang akrab dengan Tuhan ketika masalah itu tiba. Persahabatan bukan hanya masa senang saja. Yang disebut persahabatan juga ketika masa susah. Kira-kira begitulah kita dengan Allah. Amin saudaraku. Saya tidak berpanjang-panjang dengan khotbah ini saudaraku. Karena memang kita mempunyai semacam tradisi baru, ibadah lebih pendek di masa social distancing ini. Kita lihatlah hasil-hasil yang diterima oleh Ayub kemudian. Karena dia tetap benar ketika ada pun pergumulan yang menekan dia. Kita buka Ayub pasal 42. Ayub pasal 42. Ayat yang kelima. Demikian sabda Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi mungkin kita lompati tadi banyak pasal ketika dia dikunjungi sahabat-sahabatnya. Dia sempat juga berdialog dengan mereka dan sampai seperti berdebat. Di situ juga ada juga sedikit-sedikit Ayub itu berkata-kata yang berlebihan. Atau menerjemahkan situasi dengan kalimat yang kurang pas. Dan di sini dikatakan Ayub itu mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudaraku, ketika persoalan tiba, jangan mencari salahnya orang lain apalagi salahnya Tuhan. Cari kesalahan kita untuk diakui di hadapan Tuhan. Katakan amin. Seperti Ayub loh. Dia tidak mencari untuk menyalahkan istrinya. Dia tidak mencari untuk menyalahkan penjaga-penjaganya. Dia tidak menyalahkan angin ribut orang Kasdim, orang Seba. Tidak ada gunanya mengusut-ngusut itu.
Nggak ada gunanya mau mengusut apa yang menyebabkan corona ini. Negara mana yang menyebabkan ini? Apakah ini betul Illuminati? Apakah ini akhir zaman? Apakah ini memang hukuman dari Tuhan? Yang terpenting bagi kita, corona mungkin berpanjang-panjang, tetaplah berpanjang-panjang hubungan baik dengan Tuhan. Katakan amin. Kita lanjutkan beberapa ayat lagi, ayat 10. Happy ending terjadi pada Ayub. Saya rindu juga setelah corona ini berlalu, kita juga mengalami masa happy ending. Amin, saudaraku. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi dia juga mendoakan, memberkati kawan-kawannya yang sempat berbicara sembrono atau salah ngomong, silap lidah, keseleo lidah. Dia ingat kawan-kawannya itu, sebab orang yang beres dengan Tuhan kemudian beres dengan kawan dan sesama. Amin, saudaraku. Dan gara-gara itu Tuhan memberikan bonus loh, saudaraku. Memberikan bonus apa? Diberkatinya Ayub dengan pemulihan sehingga dia mendapatkan 2 kali lipat dari yang lepas dari tangannya. Double portion kembali kepadanya. 1 ayat lagi, 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Saya percaya firman Allah adalah sebuah janji. Kalau kita terima kebenaran ini, janji yang sama berlaku bagi saudara dan saya. Amin. Jadi apa yang hilang di masa wabah corona ini juga tidak mustahil akan dilimpahkan Tuhan kepada kita lebih daripada kehilangan jam kerja kita, kehilangan pendapatan kita, kehilangan profit kita. Tuhan mudah mengembalikan apa yang hilang dari kita. Yang terpenting bagi kita, berjumpalah tetap dengan Tuhan walaupun tengah ada kesukaran. Amin. Jangan cari jalan pintas, tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan yang setia kepada Ayub adalah Tuhan yang sama setia kepada kita semuanya. Haleluya. Kita lihat gambar yang terakhir ini sebagai ilustrasi saja. Gambar ini menunjukkan Ayub sudah di keadaan pulih. Kita lihat itu kambing dombanya banyak sekali. Di belakangnya, latar belakang keluarganya. Bahkan menurut ayat-ayat yang tidak kita baca tadi, kemudian Ayub mendapat lagi anak-anak laki-laki yang gagah perkasa. Dan 3 putrinya yang cantik-cantik rupawan. Namanya Kezia, yang kedua Yemima, yang ketiga Karen Hapuk. Keren-keren. Kalau Tuhan melihat kita benar pada jalan yang ditetapkannya, maka dialah Tuhan yang memberkati kita, menjadikan kita besar, membuat nama kita masyhur, dan oleh kita nama Tuhan disebarkan ke seluruh dunia. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Jumpalah dengan Tuhan dan lihatlah mujizat yang datang daripadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan dari Ayub. Betapa pentingnya bergaul karib dengan Tuhan. Betapa pentingnya bereaksi secara benar di tengah persoalan. Betapa pentingnya mengungkapkan iman kami di tengah badai. Betapa pentingnya menjaga ikatan keluarga di tengah badai. Betapa pentingnya mendoakan kawan-kawan kami. Betapa pentingnya berberes-beres dengan Tuhan. Dari Tuhanlah kami dapatkan segala sesuatu yang jauh lebih baik, lebih daripada yang dapat kami perhitungkan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Bapak Ibu, di minggu pertama di bulan Juni ini kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Tentu seperti kelaziman kita beberapa bulan terakhir, Bapak Ibu sudah menyiapkan roti atau mungkin juga pengganti roti yang setara dengan itu.
dan air anggur atau mungkin juga sirup, kalau bisa berwarna merah ya, supaya sedikit mirip dengan unsur darah gitu ya, supaya kita menyiapkannya masing-masing sekarang dan kita akan memasuki perjamuan kudus. Sebelum kita mendoakan roti dan anggur yang ada di keluarga kita masing-masing, Bapak Ibu, saya bacakan satu ayat di Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Menurut tradisi Kristen, teologi yang berakar pada gereja mula-mula menyebut Kejadian 3:21 ini sebagai Injil yang paling awal, proto-evangelium. Kabar baik yang sudah dikumandangkan di kitab Kejadian ialah ketika Adam dan Hawa telah cemar oleh dosa, mereka mencoba menyemat daun pohon ara menutupi ketelanjangan, tapi ketika Allah datang mengunjungi mereka, dia tetap dalam keadaan malu dan takut dan bersembunyi, dan kemudian Allah membuat pakaian baru bagi mereka. Allah sendiri yang membuat pakaian itu dari kulit binatang. Sehingga saya percaya dengan kulit binatang sedang mengabarkan ada unsur darah yang tertumpah, darah yang tercurah. Saudaraku, sejak awal disebutkan di dalam Alkitab bahwa untuk keselamatan, untuk penebusan, untuk pemulihan, unsur darah. Yang digambarkan darah binatang, tapi realisasi dan penggenapannya adalah darah Kristus yang menutupi dosa kita, yang menguduskan kita, menjadikan kita kembali serupa segambar dengan Allah. Amin, saudaraku. Kita siapkan di tangan kita roti dan anggur dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya Tuhan mengurapi roti dan sirup atau anggur yang ada pada kami. Tuhan kuduskan sehingga melalui roti dan anggur ini kami boleh melaksanakan perjamuan kudus. Ini sebagai point of contact. Ini di dalam dan melaluinya kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Berkatilah Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita dengarkan firman Allah yang menjadi pengudus atau konsekrasi yang menguduskan perjamuan kudus kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Kristus telah diserahkan untuk kurban penebusan dosa kita. Mari kita ingat perbuatan yang heran dan yang sungguh menjadi berkat bagi kita. Apakah saudara percaya Yesus adalah anak Allah yang telah mati bagi dosa kita, yang telah menderita bagi kesalahan kita, yang telah menanggung semua hukuman yang harus ditimpakan kepada kita dan memberikan kepada kita perdamaian dengan Allah. Yang percaya makan dengan iman, inilah tubuh Kristus yang ajaib. Kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Disebut cawan ini adalah cawan perjanjian yang baru. Cawan perjanjian lama itu darah binatang. Yang baru adalah yang menggenapi. Benar-benar darah Kristus yang menguduskan kita. Dan melalui cawan ini
kita terima berkat yang ajaib dari penetesan darah dari kayu salib. Apakah saudara percaya dosamu telah dikuduskan oleh darahnya? Engkau telah dijadikannya putih kudus di hadapan Allah dan engkau adalah anak-anak Allah yang percaya Yesus telah mati baginya, telah bangkit baginya memberikan kehidupan baru. Minumlah cawan ini, inilah cawan perjanjian baru, inilah darah Kristus yang ajaib. Haleluya. Kita kenang perbuatan Tuhan. Dia rela disalibkan. Dia rela menderita. Kalau dia mau, dia bisa menghindari itu semuanya. Dia bisa mengelak itu dan membuat itu tidak terjadi pada dirinya. Tapi malam terakhir di Taman Getsemani dia telah bergumul dan mengambil keputusan yang dia ucapkan dalam perkataan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah ya Bapa yang jadi. Dan dia menggenapi rancangan ilahi itu. Dia benar-benar mau mati bagi kita, disalibkan, dan dia mati dan dikuburkan, dari bangkit pada hari ketiga, dan dia memberikan kemenangan bagi kita semuanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah pokok kehidupan bagi kami, Engkaulah yang menjadi pendamai bagi kami terhadap Allah, pendamai bagi kami, memberikan damai di dalam diri kami, sehingga kami juga berdamai dengan sesama kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, kami terima berkat di dalam tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Ya, sungguh kami sangat diberkati oleh firman Tuhan. Luar biasa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Biarlah kita semuanya menjadi ayub-ayub yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan warta, di mana minggu berikutnya kita akan diberkati oleh hambanya. Kiranya Tuhan terus memberkati hambanya yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Haleluya. Kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lupa saudaraku, kirimkan di bawah ini BCA dan rekening Bapak Andreas. Juga saudaraku, minggu-minggu ini kita mendapatkan kabar duka di mana orang tua Bapak Andreas yang sudah pulang ke rumah Bapak, kita doakan beliau dan seisi keluarga mereka yang ditinggalkannya. Demikian yang bisa kita sampaikan warta minggu berikutnya. Dan kita satukan hati, kita akan berdoa, kita bawakan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Bapa, kami senantiasa sangat mengasihi Engkau, demikian juga Tuhan sangat mengasihi seluruh kami, baik itu hamba Tuhan, baik itu jemaat. Tuhan, kami bawakan kepada Tuhan, di mana hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, Engkau tolong hamba-Mu, berkati hamba-Mu, lebih heran lagi dan lebih heran lagi. Hikmat, marifat, pengertian surgawi tercurah atas hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai dia Tuhan. Dan juga Tuhan kesehatan hamba-Mu Bapak Baktiar. Dan juga Tuhan pelayanan Bapak semakin hari semakin luar biasa ya Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguhlah sangat sempurna. Tuhan, Kau juga memberkati kesehatan Bapak dan seisi keluarga Bapak beserta ibu dan anak-anaknya. Semuanya Tuhan, Kau pakai mereka lebih heran lagi dan lebih heran lagi. Kasih Kristus melingkupi keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Andreas, di mana hari-hari ini Tuhan beliau harus merasa kehilangan orang tua yang dia kasihi Tuhan. Bila kami juga sebagai saudara, kami juga Tuhan sepenanggungan ya Tuhan ketika saudara kami saat ini sedang berduka.
Mari Tuhan Engkau juga memberkati Ibu Suarni beserta orang tuanya mereka semuanya. Tuhan pelayanan Bapak juga Tuhan Kau berkati Ibu dan semua Tuhan seluruh keluarga mereka kami serahkan kepada Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menghibur, menolong mereka semuanya. Roh Kudus senantiasa menguatkan dan menghibur saat-saat mereka dalam kesedihan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat kami yang kami kasih Tuhan, baik itu orang tua yang sudah senja, mereka diberkati oleh Tuhan. Makin hari Tuhan, kekuatan fisik mereka Tuhan Kau tolong. Berkati seluruh kesehatan mereka Tuhan, jauhkan mereka dari COVID, Corona ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sangat percaya kepada Tuhan. Masih ada pengharapan ketika kesusahan datang, ada yang Engkau dapatkan dari kami semuanya. Bahwasanya Tuhan kami tidak mengeluh, kami akan belajar seperti Ayub. Tuhan kami akan mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu. Ketika kami kehilangan, ketika kami sedang susah, kami setiap waktu mendapatkan Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang kami jumpai pada saat kesusahan, baik itu suka maupun duka. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu segala sesuatu sudah selesai dan kami percaya semua sakit penyakit sudah selesai semuanya dan segala kutuk semuanya sudah selesai ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang begitu mulia. Bapa kami juga berdoa ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan, kami bawakan bangsa kami kepada Tuhan. Kami berdiri di bangsa kami ini Tuhan. Kami bela bangsa kami ini Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Tuhan Kau tolong bangsa kami ini Tuhan. Tuhan kemuliaan-Mu ada di bangsa kami ini Tuhan. Kami sungguh percaya kepada Tuhan. Engkau yang berdaulat atas bangsa kami ini Tuhan. Baik itu Bapak Jokowi dan seluruh kru-krunya Tuhan. Mereka terus bekerja Tuhan dan Tuhan terus memberikan kekuatan kepada mereka. Hikmat, marifat, pengertian surgawi turunlah atas mereka semuanya ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan juga semuanya. Bahkan ekonomi bangsa kami juga Tuhan Engkau pulihkan ya Tuhan. Kami sungguh percaya kepada Tuhan. Engkau berdaulat atas semuanya Tuhan. Dan biarlah Engkau berkuasa atas bangsa kami ya Tuhan. Kau memberkati dari pusat sampai ke daerah. Bahkan juga Tuhan kota Medan yang Engkau kasih Tuhan. Mata Engkau ada di kota Medan ini Tuhan. Berkatilah kota Medan. Jauhkan dari segala huru hara yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kota Medan yang aman. Kota Medan yang diberkati oleh Tuhan. Jauhkan semua virus corona di kota Medan ini Tuhan. Padamu kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan kami serahkan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kau berdaulat atas segalanya. Terpujilah temuan nama Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, tiba kita pada bagian akhir ibadah kita. Mengenai ibadah kita pada minggu yang akan datang akan kami beritahu lewat grup WA kita dan akan dikomunikasikan juga lewat media supaya kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik mengikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah. Sudah rindu sama Bapak Ibu untuk berjumpa dalam ibadah bersama, tapi kadangkala kita harus menahan rindu kita untuk sesuatu yang jauh lebih baik di kemudian hari. Amin Bapak Ibu. Kita akhiri ibadah kita dan marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami boleh terselenggara dengan baik. Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang ada beribadah dari rumah atau di tempat lain atau mungkin sedang berada di luar kota, sedang berada di kota lain atau di desa. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang telah terlibat di dalam pelayanan hari ini. Urapi mereka, berikan kekuatan baru, berikan sukacita. Daripada-Mu kami mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan kiranya Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah. Sebelumnya Bapak Ibu kita naikkan doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita tutup ibadah kita dan terimalah berkat Allah dicurahkan kepadamu. Bukalah hatimu, arahkan pikiranmu kepada Tuhan kita, dan diberkatilah engkau dalam keluar dan masukmu. Dimanapun engkau sedang berada, anugerah Tuhan berlimpah mengalir kepadamu. Kemanapun engkau bepergian, diutusnya malaikat menjaga dan mengawalmu, sehingga engkau tidak mengalami celaka dan tidak mengalami bara bahaya. Terimalah damai sejahtera dari Bapa kita yang kekal dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, serta penyertaan persekutuan daripada Allah Roh Kudus beserta kita mulai saat ini sampai esok dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Tuhan memberkati sekalian, dan salam.